Kisah dahulu kala di desa terpencil, tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Mbok Rondo dan Joko Tarub. Mereka hidup sederhana dan saling menyayangi satu sama lain. Namun, kebahagiaan tersebut sirna ketika Mbok Rondo mengalami sakit-sakitan. Nak, kamu kan sudah dewasa, nak. Sudah waktunya kamu mencari istri untuk merawatmu kelak, nak. Kamu kan sudah tahu, ibu ini sakit-sakitan. Ibu juga merasa bahwa ajal ibu sudah dekat, nak. Ya Bu, jangan berbicara seperti itu dulu Bu. Tidak, nak. Ibu juga ingin lihat kamu bahagia dengan anak dan istrimu, nak. Ya Bu, Joko belum siap untuk menikah. Pikirkan saja kesehatan ibu lebih dahulu Bu. Tidak, nak. Kamu akan tahu dengan sendirinya. Ya Bu, Joko pamit pergi ke hutan dulu ya Bu. Ya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak. Pulang jangan lebih dari senja ya, nak. Ya Bu. Pergilah Joko ke hutan untuk mencari kayu. Setelah mendapatkan kayu yang cukup, Joko segera pulang karena mengingat ia meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Karno, di mana Joko? Kok dia belum pulang-pulang? Nggak tahu. Aku lihat dia pergi ke arah hutan. Karno, panggil Joko. Baiklah, aku pergi dulu. Jok! Joko! 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 Ibuku Jok! Ada apa dengan ibuku? Ibuku meninggal Jok! Ibu, Yang sabar ya, Joko. Ibu, Doakan ibumu di surga. Ibu. Setelah dilanda kesedihan yang mendalam karena kematian ibunya, Joko Tarub pun pergi ke hutan untuk berburu bersama kedua temannya. Namun, di satu sisi, turunlah 7 bidadari yang cantik jelita dari kayangan. Lihat saudariku, indah sekali bukan pemandangan di sini? Wah iya, indah sekali. Betul kan? Bagaimana kalau kita segera mandi di sini? Iya, ayo. Sebelum ada manusia. Ayo. Bahkan aku bisa lihat dasar sungai ini. Ya benar sekali, aku ingin berlama-lama di sini. Nanti saya bisa berlama-lama di sini. Banyak yang tidak tahu ayah saya. Ya, saya sudah bermakan, dia sudah jadi pulang sebelum matahari terbenam. Tunggu sebentar.
kalian dengar suara itu? Oh iya. Nampaknya itu suara wanita. Yang benar saja kamu Joko. Masa di hutan begini ada suara wanita? Oh iya, ada suara seorang wanita. Aku dengar suara itu di sana. Dan aku juga kenal kalau sungai itu terkenal angker. Kita pulang saja ya Joko. Kalian pengecut. Aku sendiri aja ke sana. Joko. Betapa terpukaunya Joko Tarub ketika dia melihat ada 7 bidadari cantik yang sedang bermain di sungai. Sesaat setelah melihat bidadari tersebut, tiba-tiba ia teringat wasiat ibunya agar ia segera mempunyai pasangan hidup. Joko Tarub akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke sungai. Setelah sampai, Joko Tarub berjalan mengendap-endap sembari bersembunyi di bebatuan. Kita mulai tentang bagaimana kalau kita kembali ke kawasan. Ayo. Seketika Nawang Wulan terkejut dan kebingungan karena selendang miliknya telah hilang. Padahal selendang itu yang bisa membawa 7 bidadari ke kayangan. Ayo cepat Nawang Wulan, mengapa kau belum pakai selendang? Selendangku hilang. Apakah kamu berlupa untuk menaruhnya? Tidak, aku ingat sekali aku menaruhnya di sini bersama kalian. Maaf Nawang Wulan, jika kami bisa memilih, kami pasti akan membantu mencari selendangmu. Kamu tahu kan, ayah menyuruh kami buat selendang untuk matahari terbenam. Iya Wulan. Maafkan kami Wulan, kami harus meninggal kamu di sini. Jaga dirimu baik-baik ya. Segeralah kembali Nawang Wulan, dan semua menunggumu di kayangan. Aku mohon, jangan tinggalkan aku kakak. Maaf bisa. Maaf Wulan. Keenam bidadari terpaksa harus meninggalkan Nawang Wulan dengan perasaan sedih. Tapi tak berselang lama, Joko Tarub menghampiri Nawang Wulan yang sedang memandang kosong ke arah sungai karena kehilangan selendangnya. Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Nah, aku bukan orang jahat. Kenalkan, aku Joko. Aku Nawang Wulan. Ya, kenapa kamu bisa ada di sini? Aku sebenarnya adalah seorang bidadari. Namun, aku tidak bisa kembali ke kahyangan karena selendangku hilang. Oh, kalau begitu, mari ikut aku ke rumah. Ibu, kasihannya Joko ditinggal meninggal sama ibunya, padahal kan dia belum menikah. Iya, padahal umurnya sudah 30 tahunan. Iya loh Bu, betul sekali. Atau jangan-jangan dia nggak laku lagi. Ibu-ibu, jangan begitu. Mungkin belum ketemu jodohnya. Loh, itu? Loh Bu, lihat deh. Itu bukannya Joko Tarub. Lalu, gadis cantik yang bersamanya itu siapa? Oh, mungkin saja gadis yang bersama Joko Tarub itu calon istri barunya dia. Nak Joko, siapa itu yang ada di sampingmu? Kok cantik sekali? Ya Bu, ini perkenalkan Nawang Wulan Bu. Baguslah kalau begitu. Sudah lama juga kamu melajang Joko. Sudah seharusnya kamu mencari calon istri sebelum ibumu meninggal. Sudahlah Bu Laksmi. Nak Joko, jangan didengarkan ya perkataan Bu Laksmi tadi. Loh, kan memang benar. Nak Joko, pulang saja. Pasti Nak Joko lelah setelah menjemput calon istri Nak Joko yang cantik ini. Begitu kami pamit pulang dulu ya Bu. Mari. Iya. Setelah beberapa bulan, ternyata Nawang Wulan mulai nyaman dan terbiasa tinggal di bumi. Tak disangka, ternyata ia mempunyai rasa kepada Joko Tarub dan begitupun sebaliknya. Joko, aku sangat senang di sini. Benarkah? Iya.
Bulan, Ya, sebenarnya aku mencintaimu. aku juga. Benarkah? Ya. Setelah saling mengungkapkan perasaan, mereka akhirnya memutuskan untuk segera menikah. Setelah 2 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putri yang cantik bernama Nawangsi. Ketika memasak nasi, Nawang Wulan hanya mengambil 3 biji beras saja untuk dimasak. Bukan tanpa alasan, namun Nawang Wulan memiliki kekuatan yang dapat mengubah beberapa biji beras menjadi 1 bakul penuh. Joko, tolong jaga nasinya sebentar. Aku ada keperluan. Tapi janji ya, jangan dibuka sebelum aku kembali. Ya, Nawang Wulan juga berpesan kepada suaminya untuk menjaga dan tidak membuka tudung nasi tersebut. kenapa berasnya cuma ada 3? Apakah dia benar-benar masak nasi? Kenapa berasnya tidak berubah menjadi nasi? Saat ia membuka batu tudung beras milik Joko Tarub, Nawang Wulan menemukan kain selendang yang terbungkus daun. Oh, jadi selama ini Joko yang mencuri selendangku. Benar-benar tak disangka oleh Nawang Wulan, kain itu adalah kain selendang Nawang Wulan yang bertahun-tahun menghilang. Joko, Ya, kenapa Nawang Wulan? dasar kamu pembohong. Jadi selama ini kau yang telah mencuri selendangku. Dan kamu berpura-pura menolongku, ya? Ya, aku bisa jelaskan Nawang Wulan. Aku sengaja mencuri selendangmu agar aku bisa hidup bersamamu. Tetap saja kamu pembohong. Dan maaf, aku harus kembali ke Kayangan sekarang juga. Jangan tinggalkan aku, Nawang Wulan. Nawang Wulan! Nak, maaf nak. Ini salah ayah. Ibumu sudah pergi ke Kayangan. Dengan selendang yang baru ditemukannya, Nawang Wulan pergi jauh ke Kayangan. Ia pergi meninggalkan anak dan suaminya. Sementara Joko Tarub kembali merasakan kehilangan. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat Joko Tarub adalah tentang pentingnya kejujuran, pengorbanan, dan kesadaran atas kesalahan yang dilakukan. Seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akhirnya akan terjatuh juga. Yang artinya, sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya akan terbongkar juga.